Oke, jadi record kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga kita senantiasa dikaruniai kesehatan serta kebahagiaan di tengah pandemi ini. Tetap jaga kesehatan, Om, Koko, Tante, Cici sekalian, karena COVID masih ada di luar sana. Tapi jangan lupa untuk tetap belajar trading supaya bisa cuan maksimal. Nah, pada malam hari ini kita akan melangsungkan kelas Crypto Indo Trading Academy atau yang biasa disingkat dengan CITA batch 9 sesi 1. Dan di minggu berikutnya kita juga akan melangsungkan sesi 2. Nah, pada malam hari ini ada 3 orang yang akan bersamai dari kami, tim admin. Ada saya, Lang, yang di Telegram, nama Telegramnya Langit Biru atau Profit Hunter ya. Terus nanti ada Om Jo dan Om Imam, seperti itu. Malam hari ini kita akan belajar indikator, kita akan belajar chart pattern, dan nantinya kalau ada yang mau nanya bisa ditanya di akhir, seperti itu. Jangan lupa di mute selama sesi pembelajaran agar nggak mengganggu yang lain. Oke, silahkan mungkin untuk pertama. Halo, selamat malam. Saya Johan, kalau di Telegram itu dikenal dengan Mr. Slot. Jadi seperti yang jasa kita tawarkan di awal iklan itu adalah basic trading technical. Jadi dari judulnya adalah basic. Mungkin bagi teman-teman udah yang banyak yang paham atau ingin mengulang. Jadi sebenarnya kita sebelum masuk ke trading itu kita bertanya pada diri dulu, kita maunya jadi trader apa investor. Mungkin banyak yang sudah dengar trader itu sama investor itu gimana, atau mungkin mereka masih kurang paham secara detailnya seperti apa. Jadi seperti yang kita gambarkan di slide pertama ini, seorang investor itu berfokus pada fundamental suatu aset dan lebih mengedepankan penggunaan analisis fundamental, menanamkan asetnya dalam kurun waktu yang lebih panjang, cenderung hanya memanfaatkan momen kenaikan harga suatu koin untuk mendapatkan keuntungan, kecuali koin hedge yang tidak begitu banyak disediakan pada market spot. Seorang trader cenderung bertindak dengan lebih mempertimbangkan sentimen dan kondisi pasar, serta lebih mengedepankan penggunaan analisis teknikal, cenderung melakukan transaksi dengan sudut pandang jangka pendek, bisa mendapatkan keuntungan dari kenaikan maupun penurunan harga, terutama jika trading pada market derivatif seperti futures. Jadi yang perlu dipahami teman-teman ini kalau untuk gampangnya, biasa investor itu lebih banyak melakukan transaksi di market spot, dan untuk trader itu lebih banyak melakukan transaksi di market futures. Karena apa? Karena kalau di futures itu seorang trader bisa melakukan posisi buy dan sell atau long dan short. Jadi mungkin teman-teman yang tujuannya ingin investor tapi masuk ke futures, mungkin bisa dipertimbangkan kembali, ya kan? Apakah kamu seorang trader atau seorang investor? Jadi pada awal itu sebaiknya kita menanyakan diri sendiri dulu, karakter kita ini dengan kesibukan kita ini sehari-hari lebih cocoknya ke tipe sebagai trader atau investor, biar nanti untuk kedepannya jalannya bisa disusun dengan lebih rapi. Jadi tipe-tipe trader, itu ada day trader, ada swing trader. Strategi trading yang memanfaatkan jangka waktu singkat, hanya dalam hitungan menit atau jam, melakukan buy dan sell di hari yang sama. Time frame yang digunakan adalah per 5 menit atau per 15 menit. Intinya dari day trading adalah menemukan sebuah pergerakan harga yang tepat saat terjadi volatilitas intraday, menangkap peluang saat terjadinya volatilitas paling besar, tidak perlu memahami analisa fundamental atau tren jangka panjang. Strategi trading yang memanfaatkan jangka waktu menengah bisa berhari-hari atau berminggu-minggu. Time frame yang biasa digunakan adalah per 1 jam atau per 4 jam. Inti dari swing trading adalah menemukan sebuah pergerakan harga yang tepat pada suatu tren, harus memahami benar apa itu support, resistance, pola candlestick, dan moving average. Nah, jadi kadang itu ada teman-teman itu membaca itu ya, dia baca day trader. Day trader dibilang 5 menit, 15 menit, ya kan, 30 menit. Swing trader 1 jam, 4 jam. Jadi banyak trader itu pemula itu langsung menerapkan
dia memilih aku maunya di trader hari ini selesai. Dan yang dia analisa itu hanya 5 menit atau 15 menit tok, tapi tidak melihat time frame yang lebih gede. Jadi makanya kalau yang belum tahu cara memanfaatkan time frame, itu banyak kegocek. Kadang dia lihat 15 menit sudah breakout, dia buy, rupanya harga drop jauh ke bawah. Jadi day trader ini sebenarnya dia menggunakan 5 menit, 15 menit itu sudah untuk mendapatkan keuntungan atau target profit dalam bukan jangka waktu yang pendek ya, maksudnya jarak yang lebih pendek. Kalau di time frame H4, H1 kan untuk resisten sama supportnya kan kadang bisa lebih jauh. Jadi kalau day trader itu biasa memanfaatkan time frame yang lebih kecil karena jarak taking profitnya itu akan lebih pendek dibandingkan time frame yang lebih besar. Terus kalau untuk kolom-kolomnya ini adalah hal yang sederhana ini. Sama-sama untuk mencari profit, baik itu trader, ataupun grow investor, ataupun value investor. Cuma yang membedakannya itu di jangka waktu, sama cara analisa. Kalau trader itu lebih full ke technical analysis saja, karena dia kan banyak kan untuk short itu mayoritas adalah scalping. Scalping maka dipakailah time frame kecil untuk jarak pendek saja. Kalau untuk grow investor itu atau value investor itu lebih menggunakan technical analysis dan fundamental. Dan waktunya itu ya bisa mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Jadi teman-teman nanti akan dikirim PDF kolom ini untuk bisa dilihat. Terus untuk yang slide berikutnya, biasanya sebelum kita melakukan eksekusi untuk membelanjakan dana kita ke koin tertentu, itu baiknya kita selalu menanyakan apakah fundamental koin ini cukup oke. Jadi kenapa kita harus bertanya begitu? Ya kita tahu sendiri kan kalau di dunia kripto itu ada yang micin, terus ada yang fundamental oke. Kadang kalau misalnya kita tidak melihat sebuah fundamental, kita belinya icon koin yang IDO, ICO, itu kan fundamental belum jelas tuh. Kadang sekarang beli 1 juta, minggu depan duit kita jadi 100.000. Jadi ini cukup perlu diperhatikan walaupun kita seorang trader. Jadi kita selalu usahakan mencari koin yang sudah punya fundamental. Jadi untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Berapa persen dana yang akan dimasukkan dalam koin ini? Jadi berapa persen ini baik kita trader ataupun investor kita selalu disarankan itu tidak all-in, selalu masuk dalam dana yang bertahap. Pada harga berapa waktu entry atau masuk yang tepat, pada harga berapa waktu exit atau keluar yang tepat, apa saja alasan melakukan entry dan exit pada koin ini, atau unsur analisis teknikal apa saja yang memvalidasi entry atau exit pada koin ini. Untuk kolom berikutnya, ini adalah contoh gambar grafik, nanti akan kita jelaskan di slide berikut. Dan untuk yang grafik berikutnya, ini adalah kolom time frame. Mungkin ada teman-teman yang belum pernah melakukan trading, ataupun yang sudah, jadi saya mau jelasin ulang. Time frame di sini, banyak yang mengira itu misalnya, time frame 4 hours atau 4 jam, berarti satu grafik ini adalah grafik yang naik turun ini selama 4 jam. Sebenarnya tidak. Jadi kalau untuk time frame yang dimaksud ini, jika dia 4 jam atau 4 hours, berarti satu candle ini dari open candle sampai close candle itu menggunakan waktu 4 jam untuk menciptakan satu candle ini. Jadi kalau misalnya time frame-nya adalah 1 hours, maka untuk menciptakan satu candle ini dari open candle sampai close candle membutuhkan waktu 1 jam. Nah, mungkin ada yang masih belum tahu. Candle ini terbentuk karena apa? Kenapa dia bisa hijau, bisa merah, ya kan? Jadi sebenarnya candle ini mempresentasikan itu pencatatan transaksi yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Misalnya kalau dalam waktu 4 jam, jika candle-nya adalah warna hijau,
Maka dalam kurun waktu 4 jam itu lebih mayoritas adalah buyer, maka candle yang di close itu akan menjadi warna hijau. Begitu sebaliknya jika warna merah, maka dalam kurun waktu time frame itu transaksi penjualan yang paling banyak itu adalah seller. Untuk kolom berikutnya, mengenal support dan resisten. Apa itu support? Titik harga di mana harga cenderung mengalami pantulan naik ketika menyentuh titik tersebut. Apa itu resisten? Titik harga di mana harga cenderung mengalami pantulan turun atau koreksi ketika menyentuh titik tersebut. Aturannya, semakin tinggi time frame yang digunakan, maka SNR ini singkatan dari support and resistance, menjadi semakin valid. Semakin banyak pantulan yang terjadi pada titik harga tersebut, maka SNR menjadi semakin valid. Jika resisten tertembus, maka yang semula resisten akan menjadi support. Jika support tertembus, maka yang semula support akan menjadi resisten. Jadi contohnya ada di gambar berikut. Gambar yang ini sama seperti yang gambar di atas tadi yang kita skip. Jadi kalau teman-teman lihat ini ada garis warna orange sama ada warna garis hijau. Dan ada yang kita lingkar-lingkarin. Jadi kita kenalin dulu yang namanya resisten. Resisten itu ada di garis yang warnanya orange. Kenapa dia bisa menjadi resisten? Seperti di area garis orange ini ada 3 lingkaran yang kita lingkarin. Dari lingkaran ini kita melihat harga begitu naik ke atas, mantul lagi ke bawah, setelah naik ke atas, mantul lagi ke bawah, dan yang ketiga kali naik lagi ke atas, mantul lagi ke bawah. Jadi ini akan menjadi satu valid resistance, karena terjadi 3 pantulan ke bawah. Dan bagaimana dengan support? Support itu adalah di garis yang hijau paling bawah ini. Di sini teman-teman ada melihat, untuk lingkaran yang paling kiri ini, harga tertembus ke atas, lalu mengenai resisten, pantul ke bawah, kena support, pantul lagi ke atas, dan sampai yang berikutnya setiap mengenai support, dia akan mantul lagi ke atas. Jadi ini yang membedakan support dan resisten. Untuk perbedaan yang lainnya, jika harga masih di bawah garis yang orange, maka yang garis orange ini disebut resisten. Kenapa yang garis paling bawah ini disebut support? Karena harga sudah berada di atasnya. Itu membedakan. Jadi kalau resisten itu berarti harga yang berjalan masih di bawah. Kalau support itu berarti harga yang berjalan berada di atas. Untuk yang berikutnya mengenal trend line. Trendline adalah garis yang digambarkan pada grafik harga untuk mendeteksi tren dalam suatu time frame. Selain itu, trendline juga dapat menunjukkan level-level support dan resisten, sehingga investor dapat menemukan peluang trading dengan lebih mudah. Aturannya, tarik garis dari resist ke resist dan support ke support, pilih resist yang sudah membentuk lekukan V yang terbalik, dan pilih support yang sudah membentuk lekukan V atau victory ya. Jadi contohnya ada yang di tabel berikut. Seperti teman-teman lihat, kalau sekilas ini yang di grafik bagian kiri ini akan membentuk huruf victory tapi dalam keadaan terbalik. Yang biasa kita sebut dengan swing high. Maka kita ambil di titik yang paling atas, kita sambungin ke swing high yang di bawahnya. Yang mendekati dia, kita sambung jadi 2 titik, tinggal kita tarik lurus saja. Kita akan menjadikan itu sebagai sebuah trend line. Begitu juga sama yang di bawahnya, dari swing low yang tertinggi, tarik ke swing low yang paling bawah. Dan untuk gambar berikutnya, kalau teman-teman lihat, yang garis biru ini disebut uptrend, garis merah disebut downtrend, dan yang hitam ini sideways. Kenapa? Kalau yang uptrend itu kita menarik garisnya dari bawah ke atas,
Kalau yang downtrend itu kita menarik garisnya dari atas ke bawah. Kalau yang sideways berarti harga itu bergerak antara support dan resistance saja. Nah, untuk mungkin yang masih belum paham uptrend sama downtrend sebenarnya itu bahasa Inggris. Kalau uptrend itu dalam bahasa Indonesianya ya kenaikan, downtrend itu penurunan. Sideways itu berarti berjalan di channel. Jadi itu hanya untuk membedakan saja antara downtrend, uptrend, karena masih banyak yang baru belajar itu, misalnya contoh mereka nggak paham bearish, bullish, kenapa bearish turun, kenapa bullish naik gitu kan. Mereka hafalin namanya, bearish itu turun, bullish itu naik. Pada saat di market mereka bingung, bullish itu apa, bearish itu apa. Sebenarnya itu diambil dari bahasa Inggris kayak bearish itu adalah bear itu beruang. Jadi secara habitatnya beruang itu kalau menyerang itu dia menaikkan cakarnya di atas, lalu dia mengayunkan ke bawah. Makanya disebut bearish itu turun ke bawah. Seperti kayak bullish itu, bull kan banteng. Banteng itu kalau menyerang orang itu kan selalu dari tanduknya dari bawah congkel ke atas. Maka kenapa itu disebut bullish. Jadi mungkin dengan pemahaman yang begini, teman-teman lebih bisa paham bullish itu kenapa naik, bearish itu kenapa turun. Dan untuk berikutnya mengenal chart pattern. Chart pattern dalam dunia trading saham maupun cryptocurrency merupakan prinsip dasar dari teori yang mana harga saham atau kripto akan terus bergerak berulang hingga membentuk suatu pola-pola tertentu atau history repeat itself. Dengan mempelajari pola-pola pergerakan yang telah terjadi dalam pergerakan harga saham atau kripto sebelumnya, hal ini dapat membantu seorang investor atau trader untuk memutuskan dan memprediksi kemana arah harga saham atau kripto selanjutnya. Chart pattern merupakan sebuah grafik yang terbentuk dari perubahan pola candlestick atau dari perubahan pergerakan harga saham atau kripto yang telah terjadi secara berulang-ulang. Bentuk atau model dari pola grafik tersebut dapat digunakan oleh seorang investor untuk memprediksi pergerakan harga saham atau kripto pada masa yang akan datang. Pola chart pattern dapat diamati pada semua time frame mulai dari menit, jam, harian, mingguan, bulanan, dan bahkan tahunan. Secara umum, chart pattern terbagi menjadi 3 kategori: pola pembalikan tren atau reversal pattern, pola pelanjutan tren atau continuation pattern, dan pola pembalikan atau pelanjutan tren bilateral pattern. Jadi contohnya ada di berikut ini. Yang pertama ini adalah pola double top. Pola double top adalah sebuah pola yang dapat mengindikasikan pergerakan harga akan mengalami reversal atau pembalikan arah. Contoh pola ini biasa terbentuk setelah terjadinya pola uptrend yang kuat. Jadi kenapa disebut double top? Jadi seperti yang dilingkarin di gambar yang sebelah kiri ini. Teman-teman lihat, ini ada 2 lingkaran di atas. Jadi harga kenaikannya itu lebih kurang sama. Jadi tidak harus persis angkanya sama, tapi lebih kurang sama, nggak jauh beda. 11-12 gitu kan. Maka ini dikategorikan sebagai double top. Nah setelah double top itu, di bawah itu ada neckline-nya. Jadi kalau untuk gampang diingat itu, double top itu hurufnya adalah M. M atau mama ya, M. Maka di tengah itu disebut sebagai neckline. Dan double top ini akan valid jika neckline-nya sudah di breakdown. Untuk pola yang berikutnya adalah pola double bottom. Pola double bottom adalah sebuah pola yang dapat mengindikasikan pergerakan harga akan mengalami reversal atau pembalikan arah. Pola ini biasanya terbentuk setelah terjadinya pola downtrend yang kuat. Jadi ini kebalikan dari double top. Oke, double bottom ini dia memiliki harga yang
penurunan ke bawahnya lebih kurang sama. Seperti gambar yang di sebelah kiri ada 2 lingkaran itu, ada first bottom, ada second bottom. Harganya lebih kurang sama dan tetap ada neckline di atas. Jadi untuk gampang mengingat pola ini kita sebut dengan huruf W. W atau Wonder Woman. Jadi double bottom ini akan valid jika neckline-nya sudah dijebol break up. Dan untuk pola berikutnya adalah pola bullish atau bearish pennant. Pola bullish atau bearish pennant ini terbentuk setelah pergerakan harga yang cenderung naik atau turun. Para trader penjual dan pembeli itu mulai lelah dan beristirahat beberapa waktu dengan membentuk pola seperti segitiga menyamping sebelum akhirnya terus melanjutkan pergerakan sebelumnya. Jadi pola bullish pennant ini, jadi dia membentuk satu tiang ke atas, lalu akan sideways membentuk seperti segitiga menyamping. Pada umumnya, jika terjadi di uptrend, maka setelah segitiga di ujung ini, market akan melanjutkan kenaikan lagi. Pada umumnya begitu. Begitu juga yang downtrend, begitu udah turun, strong bearish akan terjadi sideways membentuk segitiga menyamping. Setelah itu pada umumnya dia tetap akan melanjutkan penurunan ke bawah. Tapi pola ini yang biasanya akan mengikuti arah ini banyak kan terjadi di time frame kecil besar. Kalau di time frame kecil kadang dia suka setelah naik bikin segitiga bisa balik turun. Jadi untuk amannya entry posisi pola begini biasanya kita menunggu dia breakout dulu atau breakdown dulu. Jadi kita bisa memastikan itu market mau kemana. Jadi untuk pola berikutnya adalah pola cup and handle. Pola ini dinamakan cup and handle pattern karena menyerupai bentuk cangkir dan pegangannya. Pola ini menunjukkan bahwa pola uptrend akan berkelanjutan. Jadi sama seperti namanya, teman-teman akan melihat ini adalah bentuk cup melengkung ke atas, lalu akan menjadi seperti bull flag yang disebut sebagai handle. Pada saat dia breakout, dia akan melanjutkan kenaikan ke atas. Dan untuk yang berikutnya, pola head and shoulder atau biasa kita sebut sebagai sampo. Model pola head and shoulder pattern adalah pola yang seolah-olah membentuk kepala dan bahu, ada kiri dan kanan. Pola head and shoulder sering ditemui ketika uptrend, dan pola ini mengindikasikan bahwa setelah pola ini terbentuk, memiliki kemungkinan harga akan mengalami perubahan menjadi downtrend. Jadi seperti teman-teman yang lihat di sini, ini ada shoulder 1, ada head, ada shoulder 2. Jadi pola HNS ini akan valid jika neckline-nya sudah di breakdown. Jadi kita entry-nya pada saat mereka melakukan retest di neckline-nya. Dan untuk pola berikutnya ini adalah kebalikannya. Inverted head and shoulder. Model pola inverted head and shoulder merupakan kebalikan dari head and shoulder. Biasanya pola ini dapat ditemui ketika saat downtrend dan mengindikasikan akan mengalami uptrend. Jadi sama dengan HNS, cuma ini bentuknya terbalik ya dari pola downtrend menuju uptrend. Jadi ada shoulder 1, ada head, ada shoulder 2. Cara entry sama, kita tunggu dia setelah breakout dari neckline-nya, setelah retest valid baru kita melakukan entry. Dan berikut ini adalah contoh pola yang biasa ditemui di market, yang pada umumnya itu ada 3 pola. The 3 main group of chart pattern. Om Alang, gambar berikutnya. Jaringannya Om, gas. Jadi ini pola yang biasa umum yang akan terjadi di grafik kita itu biasanya adalah double top, double bottom, head and shoulder, inverted head and shoulder,
rising wedge, falling wedge. 3 ini biasanya akan sering kita temuin di market, terutama di time frame yang kecil. Jadi untuk time frame untuk gambar berikutnya juga sama, nih gambar pola-pola, nanti teman-teman bisa lihat lagi 3 main group. Terus yang untuk berikutnya kita akan mencoba mengenal divergent. Regular divergent secara umum menunjukkan tanda adanya indikasi pembalikan tren yang sedang berlangsung. Apabila harga posisi lower low sedangkan oscillator dalam posisi higher low, menunjukkan indikasi adanya pembalikan tren atau reversal dari tren turun ke tren naik. Kondisi ini juga disebut sebagai bullish regular divergent. Dan contohnya seperti gambar berikut ini. Jadi teman-teman lihat di grafik ini ditarik untuk yang di grafik dari atas tarik ke bawah, lower low. Dan untuk di RSI-nya kita tarik dari bawah ke atas. Jadi dari bawah ke atas, sedangkan yang dari grafik itu dari atas ke bawah. Jadi untuk cara gampangnya, divergent itu adalah penyimpangan dalam bahasa Indonesianya. Jadi kalau untuk mencari divergent, kita hanya perlu mencari penyimpangan. Dan untuk yang berikutnya ini, sedangkan jika harga mencapai kondisi higher high, sedangkan oscillator dalam posisi lower high, maka ini artinya terjadi bearish regular divergent yang menunjukkan indikasi adanya pembalikan tren dari tren naik ke tren turun. Jadi ini yang kebalikan dari yang tadi sebelumnya. Ini adalah bearish divergent. Yang kita tarik untuk di grafik itu dari bawah ke atas, sedangkan dari RSI itu dari atas ke bawah. Jadi dari sini kita melihat adanya penyimpangan atau divergent, karena arah yang berbeda. Dan untuk berikutnya ini adalah hidden divergent. Hidden divergent secara umum menunjukkan indikasi penerusan tren yang sedang berjalan. Jadi indikasi penerusan tren yang sedang berjalan, jadi mungkin di market itu kita menganggap tren naik ini sudah selesai, akan turun. Rupanya ada hidden bullish divergent. Jadi ini akan menjadi indikasi penerusan tren yang sedang berjalan. Apabila harga dalam posisi higher low, sedangkan oscillator dalam posisi lower low, ini akan menunjukkan adanya indikasi tren naik akan terus berlanjut. Contohnya situasi yang disebut sebagai bullish divergent bisa dilihat pada gambar berikut. Jadi secara divergent kita sama penarikannya dari bawah ke atas untuk yang di grafik candle, sedangkan untuk di RSI itu dari bawah ke atas yang kita melihat adanya terjadi penyimpangan. Hanya kalau yang di hidden ini market mengira harga kenaikan sudah usai, tapi ternyata masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Dan untuk berikutnya ini adalah pembalikannya, sedangkan apabila harga dalam posisi lower high, sedangkan oscillator dalam posisi higher high, ini menunjukkan adanya indikasi tren turun akan terus berlanjut. Jadi ini pembalikan dari keadaan yang tadi. Jadi di market kita melihat penurunan ini ada potensi akan berakhir gitu kan. Tapi ternyata ada hidden bearish divergent yang memungkinkan market akan terus melanjutkan penurunan. Jadi kayak di gambar untuk di grafik kita tarik dari atas ke bawah, sedangkan untuk di oscillator-nya kita tarik dari bawah ke atas. Jadi ini adalah hidden bearish divergent. Nah, cuman kalau untuk di divergent ini mungkin banyak yang salah narik. Jadi kayak untuk yang kita ingat ya, kalau yang di bearish berarti kita tariknya dari bagian bahu candle dari atas, maka yang dari oscillator ini kita juga akan
narik dari bagian atas. Sedangkan yang untuk bullish, kita pindah ke gambar yang sebelumnya. Teman-teman lihat kalau yang bullish itu kita ngambilnya dari daerah bawah candle. Begitu juga dengan oscillatornya kita ambil dari bagian bawah. Jadi tidak boleh misalnya di bagian candle ini kamu ambil dari bagian bawah, sedangkan di oscillator kamu ambil dari bagian atas, itu tidak boleh. Jadi kalau misalnya kamu ngambil tarikannya dari bawah candle, maka di oscillator itu juga harus tarikannya dari bagian bawah. Begitu juga sebaliknya. Dan berikutnya adalah contoh-contoh pola divergent. Jadi ada yang strong, medium, weak, sama yang hidden. Jadi ini sebenarnya tidak perlu terlalu dihafal gambar-gambarnya ini. Yang penting teknik pengambilan tarikannya teman-teman paham aja. Jika dia bullish, maka kita tarikannya itu dari bagian bawah candle, dan oscillator juga dari bagian bawah oscillator. Kalau untuk yang bearish, kita tarikannya dari bagian atas candle, dan oscillatornya juga kita wajib tarikannya dari bagian atas candle. Dan untuk yang berikutnya ini adalah Fibonacci. Fibonacci merupakan sebuah deret yang diperkenalkan oleh seorang matematikawan Italia bernama Leonardo Pisano atau Leonardo Fibonacci. Deret ini berawal dari angka 0 dan 1, lalu berlanjut dengan menjumlahkan dua angka sebelumnya untuk menghasilkan angka sesudahnya. Dengan kata lain, angka ketiga merupakan penjumlahan dari angka 1 dan 2, lalu angka keempat merupakan hasil penjumlahan dari angka 2 dan 3, begitu seterusnya. Dengan demikian, pola tersebut menghasilkan deret seperti 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, dan seterusnya. Deret ini menghasilkan rasio-rasio matematis alami dan relatif. Karena itu para trader menggunakannya sebagai dasar analisis teknikal. Lalu berapa rasio angka Fibonacci untuk indikator analisis teknikal ini? Angka rasionya itu adalah 0%, 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6%, 100%. Angka-angka itu disebut sebagai golden ratio Fibonacci retracement yang menjadi pertimbangan level support dan resistance saat entry market atau pasar. Jadi contohnya ada di gambar berikut. Jadi seperti teman-teman yang lihat, ini adalah market yang downtrend. Jadi kalau untuk market yang downtrend itu berarti kita tarikan Fibonacci-nya itu kita mulai dari swing high di sebelah kiri, kita tarik ke harga yang paling bawah. Maka yang paling bawah itu adalah 0%, di atasnya adalah 23,6%, dan seterusnya sampai yang paling atas itu adalah 100%. Terus teman-teman akan bertanya, kok kenapa angkanya 023, 0618, 0786, sedangkan yang paling atas adalah 1. Jadi kalau secara persen, misalnya yang angka 1 itu adalah 100% dibagi 100 itu sama dengan 1. Sedangkan yang 0786 itu adalah 78,6%, berarti 78,6 dibagi 100 hasilnya adalah 0,786. Jadi teman-teman jangan terlalu bingung, ini angka-angka kok beda dengan yang di pelajaran 78%, sedangkan sini 0,786. Itu tinggal dibagi 100, maka hasilnya adalah ini. Nah, tujuan dari penarikan Fibonacci ini apa tujuannya? Karena ini adalah market yang downtrend, maka kita tarik dari posisi swing high paling atas ke harga yang paling bawah. Tujuannya supaya kita ingin mengetahui potensi koreksi kenaikannya sampai ke harga berapa. Biasanya kita di market trader itu, kita potensi kenaikannya itu
resisten kuatnya itu ada di area Fibo 0,5 dan Fibo 0,618 atau Fibo 50% dan Fibo 61,8%. Maka seperti yang teman-teman lihat, harga ini setelah menyentuh Fibo 0,5, dia melanjutkan lagi penurunan ke bawah. Tapi bukan berarti Fibo ini tidak bisa ditembus. Jika Fibo ini sudah ditembus, maka potensi pembalikan arah ke atas itu akan menjadi lebih besar. Dan untuk berikutnya ini adalah cara membaca candlestick. Ini akan dibantu oleh saudara saya, Om Imam. Halo. Thank you Om Jo. Sama-sama. Halo, salam kenal semua teman-teman Batch 9. Dengan saya Imam, ID tele-nya itu ya sama ya, Imam Gunarsa ya. Jadi ini gua lanjutin yang mengenai candlestick ya. Nah, jadi di layar ini ada 2 candle, satu warna hijau, satu warna merah. Nah, yang satu warna hijau itu candle bullish. Sedangkan yang warna merah itu candle bearish. Nah, jadi teman-teman seperti tadi yang dijelaskan sama Om Jo, di time frame itu sebenarnya periode misalnya di 1 jam, berarti dia perubahan satu candle itu dia 1 jam. Kalau misalnya teman-teman di 4 jam, berarti satu candle itu pergantiannya periodenya juga 4 jam. Begitu juga 1 hari, 3 hari, 1 minggu, 1 bulan. Jadi satu candle di time frame itu menentukan waktu perubahan candle tersebut. Jadi kalau misalnya teman-teman main di 15 menit, berarti satu candle itu periodenya 15 menit. Nah, jadi malam hari ini kita akan membahas candle reversal. Jadi ada reversal tren naik sama reversal tren turun. Jadi ini dari awal gua akan jelasin dulu mengenai candlestick. Nah, jadi candlestick yang warna hijau itu ada lower shadow sama upper shadow. Jadi upper shadow itu adalah harga tertinggi candle tersebut. Misalnya dia di periode anggaplah 1 jam. Jadi selama 1 jam harga itu bergerak ke upper shadow itu, berarti dia high-nya. Jadi harga tertinggi pada saat 1 jam dia menyentuh di harga tersebut. Sedangkan lower shadow itu adalah harga terendahnya. Jadi ketika dia berjalan itu di periode time frame misalnya di 1 jam, nah ketika dia turun dan membentuk ekor yang di bawah itu lower shadow itu adalah harga terendahnya. Nah, jadi yang seperti jarum itu ekor itu biasa kita sebut yang namanya shadow. Nah, sedangkan yang warna hijau itu adalah body candle. Nah, jadi untuk candle bullish ini dia open, ada close. Nah, jadi open itu adalah harga pembukaannya dia. Sedangkan close itu harga penutupan. Nah, sementara low sama high, low itu harga terendahnya, high itu harga tertingginya. Jadi teman-teman harus tahu dulu kenapa dia suka ada shadow kayak ekor yang panjang gitu kan. Nah, berarti dia misalnya di bawah, berarti dia sempat mengalami penurunan yang cukup signifikan. Jadi harga terendahnya itu dia di ujung ekornya itu. Nah, sama halnya dengan harga tertingginya. Jadi di harga tertinggi dia menyentuh di upper shadow itu adalah high-nya dia. Nah, sedangkan yang warna merah itu adalah candle bearish. Yang body merah itu adalah body candle. Nah, open dan close-nya itu dia berbeda. Jadi kalau misalnya candle bullish, dia open-nya di bawah, terus close-nya di atas. Ya, secara logika berarti kan mengalami kenaikan. Nah, sedangkan untuk yang open sama close yang warna merah, itu dia open-nya di atas, terus penutupannya di bawah, candle bearish. Jadi secara logikanya juga dia berarti mengalami penurunan. Nah, jadi teman-teman harus tahu dulu kan kenapa candlestick itu ada ekornya, terus di atas, di bawah, terus ada body candle warna hijau, warna merah. Jadi itulah penjelasan dari candlestick. Nah, sekarang kita masuk ke candle reversal.
Yang pertama ini adalah candle doji. Nah, bisa teman-teman lihat itu digambar pada saat dia opening price sama closing price itu sama. Nah, sedangkan lower sama high itu dia juga sama juga. Tapi ini yang harus kita ketahui, candle doji ini adalah candle keraguan. Kenapa keraguan? Itu teman-teman bisa lihat itu antara daya buyer sama daya sellernya itu sama-sama kuat. Jadi candle ini bisa dibilang ya wait and see lah, kita tunggu dulu kan, karena ini belum tahu arahnya ini mau kemana. Bisa jadi lanjut naik, bisa jadi turun. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman melihat candle seperti ini, sebaiknya tunggu dulu, jangan langsung masuk. Biasanya sih gua kayak gitu. Jadi ini adalah doji, ini adalah candle keraguan. Dia body candle-nya itu sedikit, dia tipis. Jadi kalau kita lihat itu dia kayak plus, dia simbol plus. Lanjut Om. Yang kedua ini adalah bearish engulfing. Nah, jadi bearish engulfing ini adalah candle salah satu reversal juga dari tren naik ke tren turun. Nah, jadi teman-teman biasanya kalau candle reversal dari tren naik ke tren turun itu biasanya beradanya di area resisten atau market sedang mengalami yang namanya overbought. Nah, teman-teman bisa lihat itu candle yang warna hijau itu adalah candle bullish. Jadi sebelumnya itu dia mengalami kenaikan. Pada chart dia mengalami kenaikan, terus dia close, sesudahnya itu dia candle bearish engulfing. Nah, jadi teman-teman lihat itu candle merah, dan body candle-nya itu melebihi body candle yang warna hijau. Nah, ini adalah salah satu tanda market itu akan mengalami reversal. Jadi misalnya kayak gini, teman-teman udah ambil posisi long, ketika udah mencapai area take profit kita atau target kita, misalnya di area resisten, dia ketemu candle kayak gini, nah itu teman-teman bisa sebagai tanda bahwa market ini akan berbalik arah kembali. Nah, sehingga kalau misalnya kita sudah ambil posisi long, itu sebaiknya kita take profit atau take profit sebagian. Jadi kunci dari candle ini adalah close body candle yang warna merah itu harus lebih rendah dari low candle sebelumnya. Seperti teman-teman lihat tuh yang warna merah di atasnya opening price, terus closing price-nya body candle warna merah itu melebihi body candle warna hijau. Nah, entry-nya kapan? Entry-nya biasanya di candle kedua setelah close yang merah ini. Jadi kita benar-benar menunggu bahwa memang ini valid bearish engulfing. Jadi jangan langsung dihajar dulu kalau misalnya dia belum closing, ya teman-teman bisa tunggu dulu sebaiknya. Karena kalau misalnya teman-teman langsung masuk, itu bisa jadi dia invalid bearish engulfing, bisa jadi dia naik atau dia membentuk lower shadow. Nah, jadi entry ya ketika close candle merah ini baru kita entry di close candle berikutnya. Lanjut Om. Nah, yang ketiga ini adalah bullish engulfing. Jadi bullish engulfing ini itu penurunan dari tren turun berbalik arah menjadi tren naik. Jadi dari bearish ke bullish. Anggap aja misalnya chart sebelumnya itu dia turun nih. Turun ketika dia mengalami titik support atau titik bottom, itu dia ketemu seperti yang candle di gambar ini, itu adalah tanda-tanda bahwa market akan mengalami reversal. Nah, kalau bearish engulfing tadi biasa kita temukan di area resisten, yang bullish engulfing ini kita biasanya ketemunya di area support. Jadi dia memang reversal dari tren turun ke naik. Nah, syaratnya apa? Ketika dia closing itu body candle yang atas itu dia lebih tinggi dari candle yang warna merah. Nah, entry-nya kapan? Entry-nya juga harus di berikutnya karena kita harus pastikan dulu bahwa benar-benar candle ini berbentuk bullish engulfing. Jadi teman-teman bisa entry di candle berikutnya, misalnya kayak ini, misalnya merah, hijau, kita bisa entry di hijau berikutnya.
kayak gitu. Kalau untuk yang bullish engulfing ini. Jadi syarat candle ini adalah yang hijau itu harus lebih tinggi bodinya dari low candle sebelumnya. Lanjut Om. Nah, yang keempat ini adalah hammer dan hedging man. Jadi kalau teman-teman lihat itu ada candle yang seperti berbentuk palu, dia ada body candle di atas sama lower shadow di bawah, itu adalah candle hammer. Nah, candle hammer ini biasanya muncul di area support di bawah. Jadi penurunan dari tren turun, dia reversal tren naik. Nah, teman-teman bisa lihat kalau yang kedua itu yang berikutnya itu adalah hedging man. Itu biasanya berada di area support, di area resisten. Jadi ketika hammer tadi dia tren turun, reversal naik, sedangkan hedging man dari tren naik, reversal turun. Dia memang sama bentuknya kayak palu, cuman yang membedakannya hedging man itu dia beradanya di atas. Kalau hammer dia berada di bawah. Nah, biasanya setelah muncul candle ini teman-teman udah bisa ambil posisi untuk menentukan titik entry atau titik take profit kita. Itu bisa lihat. Jadi entry-nya kapan? Biasanya ketika dia tren turun yang hammer, candle merah, hijau, setelah closing hijau, itu baru yang ketiga biasanya entry. Nah, sedangkan yang hedging man itu biasanya ketika dia udah hijau, closingnya merah hedging man, terus keduanya candlenya merah lagi, ketiga baru entry, biasanya sih kayak gitu. Cuman ya memang terkadang analisa itu tidak cukup dari candlestick saja. Jadi teman-teman harus memastikan bahwa ada konfirmasi yang lain, misalnya di area support ini sudah marketnya oversold. Nah, teman-teman bisa melihat titik entry itu ketika muncul candle yang hammer ini. Nah, sedangkan hedging man ini dia ketika teman-teman udah melihat market ini bahwa sudah overbought, jadi dia sudah jenuh nih, misalnya kan jenuh beli, orang sudah nggak mau beli lagi karena harga sudah tinggi, dan dia berada di area resisten dan muncul candle hedging man, itu siap-siap untuk ambil posisi short. Jadi memang keduanya ini sama, tapi yang membedakannya itu dia posisi hammer itu di bawah, hedging man itu di atas. Kalau hammer ini dia reversal dari turun ke naik, kalau hedging man dari naik ke turun. Nah, teman-teman bisa lihat di gambar itu posisinya itu dia memang berbeda. Ada yang di atas, ada di bawah. Lanjut Om. Nah, kalau yang kelima ini yang tadi hammer, sekarang ini yang kelima ini inverted hammer sama shooting star. Jadi inverted hammer ini dia sama berbentuk palu juga. Dia biasanya muncul di area support, tapi palunya ini kebalik. Kalau hammer tadi shadow-nya di bawah, inverted hammer ini shadow-nya di atas. Nah, jadi inverted hammer ini adalah reversal trend dari turun ke naik. Nah, kalau shooting star sama juga kayak candle inverted hammer, tapi yang membedakannya dia berada di atas. Biasanya muncul di area resisten. Nah, shooting star ini adalah reversal dari tren naik ke tren turun. Teman-teman bisa lihat perbedaannya itu yang inverted hammer di bawah biasanya muncul di titik-titik support. Kalau shooting star itu dia berada di atas. Itu biasanya muncul di titik-titik area resisten. Atau misalnya market sudah mengalami yang namanya overbook. Nah, ini teman-teman bisa ambil posisi pada candle ketiga untuk entry-nya. Jadi kalau inverted hammer ini merah, hijau, biasanya di candle ketiga kita entry. Kalau yang candle yang shooting star itu dia hijau, merah, nah candle ketiganya kita baru entry. Kita harus pastikan dulu bahwa memang benar-benar ini valid. Jadi konfirmasi bahwa memang market ini turun, dia didominasi dengan candle bearish warna merah. Sedangkan yang inverted hammer dia didominasi dengan buyer yang kuat. Makanya dia muncul candle yang warna hijau atau candle bullish.
Lanjut Om. Nah, candle ke-6 ini adalah Marubozu. Marubozu ini adalah salah satu candle yang cukup powerful. Kenapa powerful? Teman-teman bisa lihat itu green Marubozu itu full body candle, sedangkan red Marubozu dia full body candle juga. Jadi dia tidak memiliki shadow, sehingga candle ini kenapa disebut powerful karena adalah candle continue atau lanjutan. Misalnya tadi yang sebelumnya itu kita bicara misalnya candle sebelumnya itu hammer. Nah, terus yang kedua yang hammer tadi dia closing green Marubozu. Artinya ini market memang kuat buyer. Artinya ada potensi memang masih melanjutkan kenaikan. Sedangkan red Marubozu itu strong seller kebalikannya. Jadi market ini sedang didominasi sama seller. Jadi orang lebih banyak jual. Kenapa? Karena teman-teman bisa lihat itu dia merah itu adalah menandakan bahwa ini bearish. Jadi kalau Marubozu yang warna hijau itu melanjutkan tren naik, kalau yang red Marubozu itu melanjutkan tren turun. Jadi ketika teman-teman melihat candle ini biasanya kayak di time frame H4 itu kan 4 jam itu biasanya valid bahwa ini akan melanjutkan tren. Misalnya dia green Marubozu berarti dia akan melanjutkan tren kenaikan. Sedangkan red Marubozu itu dia ada potensi untuk melanjutkan penurunan. Nah, teman-teman bisa lihat. Jadi Marubozu ini adalah salah satu candle yang cukup favorit di kalangan trader. Karena kenapa? Candle ini powerful. Jadi trader itu mempercayai. Halo, Om. Di mute dulu Om, mic-nya Om. Oke, gua lanjut ya. Jadi candle ini dipercayai oleh trader-trader bahwa powerful itu melanjutkan tren. Nah, jadi gua sendiri juga cukup favorit kalau melihat wah ini Marubozu nih, itu siap-siap aja ambil posisi. Nah, tinggal cari di titik entry-nya di time frame yang lebih kecil. Jadi kalau ketemu yang Marubozu ini ya dia memang cukup powerful teman-teman. Jadi siap-siap untuk melanjutkan posisi kita ketika misalnya kita posisi short ya udah berarti lanjut short gitu kan. Atau misalnya yang green Marubozu long berarti tetap lanjut long gitu kan. Biasanya jarang gua close karena memang tren ini adalah candle lanjutan untuk kenaikan ataupun penurunan. Lanjut Om. Yang ketujuh ini adalah candlestick Morningstar. Jadi candlestick Morningstar ini adalah reversal trend dari tren turun ke tren naik. Nah, teman-teman bisa lihat pada gambar. Jadi dia penurunan candle merah Morningstar, terus dia closingnya hijau. Nah, artinya kenapa? Jadi candle ini biasanya juga muncul di area support. Muncul di area support, muncul di area misalnya bottom, kayak misalnya tadi di pattern misalnya double bottom gitu kan. Bottom pertama udah closing, terus dia turun. Nah, kalau misalnya dia muncul Morningstar, artinya itu bisa kita katakan dia membuat bottom kedua. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat candlestick Morningstar ini biasanya bisa dikombinasiin dengan chart pattern. Bahwa misalnya kayak gini, ketika market itu mengalami penurunan, nah ketika dia udah closing Morningstar dia kayak gini, itu biasanya ada tanda-tanda bahwa market akan berbalik arah. Jadi bisa menjadikan kayak peringatan lah. Misalnya kita lagi entry posisi short nih misalnya kan, kita entry posisi short, ketika kita udah mempercayai bahwa target short itu kan adalah area support. Nah, jadi ketika dia udah menyentuh atau mendekati area support, dia closing Morningstar itu teman-teman bisa take profit atau close. Karena kenapa?
tanda-tanda reversal bahwa market akan berbalik arah. Jadi dari tren turun tadi dia akan melanjutkan kenaikan kembali. Lanjut Om. Nah, sedangkan evening star itu kebalikan dari morning star. Jadi kalau morning star tadi reversal tren turun ke naik, kalau yang evening star ini dia reversal tren naik ke turun. Nah, biasanya juga berada di area resisten. Jadi ketika kita udah ambil posisi long, misalnya di bawah, udah naik dia ke atas, ketika dia berada di area resisten atau memang market sudah mengalami jenuh, overbought, muncul candle evening star, itu sebaiknya teman-teman close atau take profit. Karena kenapa? Candle ini menandakan bahwa ini akan berbalik arah. Jadi ketika teman-teman udah ambil posisi long, teman-teman bisa close dulu atau take profit. Nah, tinggal untuk ambil posisi short. Teman-teman harus lihat lagi. Jadi bukan cuma candle evening star ini aja yang teman-teman lihatin. Teman-teman tuh harus tahu dulu, misalnya, oh ini memang udah berada di area resisten, itu yang pertama. Yang kedua, ini memang RSI atau stokastik atau MACD udah mengalami yang namanya overbought, jadi memang mengalami jenuh beli. Nah, berarti tinggal orang mau pada jual. Nah, yang ketiga, misalnya teman-teman melihat di area resisten itu terdapat indikasi bearish divergence. Nah, jadi teman-teman bisa entry. Kalau misalnya teman-teman menganalisa cuma berdasarkan dari candlestick saja, sebaiknya jangan. Teman-teman harus memastikan dulu. Yang pertama itu kita mencari garis, titik supportnya udah ketemu, titik area trendline resistance sudah ketemu. Nah, terus teman-teman lihat ini pola yang chart pattern-nya ini berbentuk apa. Misalnya kayak ini misalnya rising wedge misalnya kan. Jadi pola tren turun atau bearish flag lah misalnya kan. Jadi memang harus menganalisa lebih awal dulu, seperti yang tadi kita membuat trend line sudah. Nah, lalu teman-teman harus melihat lagi, misalnya dibantu dengan indikator, kayak misalnya memang overbook, terus ada bearish divergence, kok ini tidak selaras gitu kan. Sementara harganya naik, tapi indikatornya kok turun gitu kan. Nah, teman-teman tinggal cari posisi entry, kapan kita mau masuk. Jadi ketika kita udah berada di area resisten, udah nyentuh di trendline resisten, ketika dia candle ini hijau, closing evening star, candle kedua merah, enternya di candle ketiga, baru kita masuk. Karena kenapa? Teman-teman bisa lihat itu, di candle yang kedua itu body candle-nya itu udah breakdown di candle warna hijau. Jadi bodinya itu dia lebih bawah dibandingkan dengan body candle yang warna hijau sebelumnya. Jadi ini mengkonfirmasi bahwa market akan reversal turun. Nah, jadi kita bisa masuk untuk entry posisi short. Oke, lanjut Om. Nah, ini yang ke-9 ini tweezer top sama tweezer bottom. Jadi tweezer top ini terjadi dari tren bullish ke tren bearish. Sedangkan tweezer bottom itu terjadi dari tren bearish ke tren bullish. Jadi teman-teman bisa lihat di gambar itu tweezer top. Artinya top itu kan dia berada di atas. Nah, sedangkan bottom itu berada di bawah. Biasanya memang ketika candle reversal naik atau turun, jadi reversal naik itu dia berada di bawah, di support, di bottom. Jadi dari tren turun dia reversal naik itu biasanya di bawah. Tapi kalau misalnya dia reversal turun itu biasanya beradanya di atas. Ya itu di resisten bisa juga, atau misalnya di area-area supply gitu kan. Jadi candle yang kedua ini, tweezer top sama tweezer bottom ini ya cukup powerful. Teman-teman tuh bisa lihat
Yang tweezer top itu dia beradanya di area resisten. Jadi sebelumnya market ini mengalami kenaikan, lalu dia muncul candle yang warna merah, openingnya sama dengan closing yang warna hijau, candle bullish-nya, tapi dia body candle-nya itu melebihi body yang warna hijau. Nah, entry-nya kapan? Entry-nya setelah benar-benar candle tweezer top ini closing. Jadi bisa diambil di candle berikutnya, di candle kedua. Jadi hijau, merah, kita entry-nya di candle yang warna merah. Nah, sedangkan tweezer bottom dia berada di bawah, berada di area support. Ketika market udah turun, jadi dia closingnya yang candle merah itu, dia openingnya sama dengan yang candle hijau, itu bisa jadi dia yang hijau ini tidak melebihi candle yang warna merah, dia bisa jadi sejajar, atau kalau misalnya dia lebih tinggi dibandingkan body candle yang warna merah sebelumnya di tweezer bottom itu lebih valid lagi. Nah, entry-nya kapan? Entry-nya ke candle berikutnya. Jadi merah, hijau, candle hijau berikutnya kita baru entry. Jangan teman-teman belum dia closing udah masuk, karena ya bisa jadi di penutupan candle-nya dia bisa invalid atau tidak berbentuk tweezer bottom. Bisa jadi dia closingnya nanti doji atau candle yang lainnya. Nah, jadi candlestick ini memang sangat penting dalam trading. Kenapa? Karena kita mencari titik entry kapan kita mau masuk dan kapan kita mau closing atau take profit. Karena ya candle-candle reversal ini ya salah satu alarm lah buat kita ketika kita lagi trading. Wah, ini kalau misalnya dia closingnya ini berbentuk tweezer top, berarti ini bakal turun nih. Ya mending gua take profit dulu. Atau kalau misalnya dia berbentuk tweezer bottom, nah berarti ini bakal reversal naik nih. Misalnya kan yang tadinya kita entry short, kita bisa take profit, atau kita memang mencari posisi untuk long, ya kita bisa ancang-ancang di candle berikutnya. Biasanya sih gitu. Tapi sekali lagi, tidak cukup menganalisa itu cuma melihat candlestick. Kita harus melihat analisa dari sisi lainnya. Yang pertama misalnya kita harus membuat trendline support dulu, membuat trendline resisten. Ketika udah membuat trendline, terlihat pola chart pattern, kita tinggal mencari konfirmasi selanjutnya, misalnya kayak divergent, bisa dibantu dengan indikator-indikator momentum, gitu. Jadi memang candlestick ini sangat penting dalam trading untuk kita mencari posisi entry, tapi bukan serta-merta cuma candlestick ini aja yang kita lihat. Gitu. Jadi teman-teman harus memiliki konfirmasi yang lain. Oke, lanjut Om. Nah, ini teman-teman bisa lihat pola-pola candlestick, itu ada bullish candlestick pattern sama bearish candlestick pattern. Jadi masing-masing candle ini adalah tanda-tanda reversal. Tapi yang harus teman-teman ketahui dan harus teman-teman pahami itu adalah pola strukturnya, bukan nama-namanya. Jadi apa ya? Kalau kita menghafal namanya, itu bisa saja kita lupa. Tapi kalau teman-teman memahami, artinya teman-teman menguasai. Jadi candlestick ini adalah suatu lambang di market itu di mana saat kita melihat itu market didominasi sama buyer atau sama seller. Nah, kalau misalnya dia candlestick-nya banyak warna merah misalnya kan atau reversal bearish, berarti ini memang orang lagi banyak jual. Tapi sebaliknya, kalau misalnya kita sering melihat candle warna hijau, berarti ini lagi banyak beli orang gitu kan. Nah, teman-teman bisa lihat itu pola-polanya. Tapi yang paling penting itu adalah pahami bentuk atau strukturnya. Nah, ini ada lanjutan lagi, bullish combination pattern sama bearish. Nah, biasanya yang sering muncul kalau yang di sebelah kiri kita ini, itu yang 3 method itu, rising 3 method,
sama failing tree method. Itu biasa sering muncul kalau teman-teman lihat. Nah, jadi ketika di tren naik, misalnya kita ketemu nih rising tree method nih misalnya, berarti ini market lanjut naik. Nah, syaratnya apa? Teman-teman bisa lihat itu candle yang pertama rising tree method yang sebelah kiri itu warna hijau, terus dia closing ada 3 buah candle kecil dengan body candle-nya lebih kecil dan tidak melebihi body candle hijau sebelumnya. Nah, makanya kenapa dia dibilang tree method. Jadi, teman-teman kapan entry-nya? Ketika closing yang hijau terakhir itu baru bisa entry. Nah, sebaliknya juga kayak yang di bawahnya itu, failing tree method. Jadi dia memang reversal dan kelanjutan untuk turun. Jadi bearish candle yang pertama warna merah, yang kedua, ketiga, keempat itu warna hijau, yang 3 di tengah itu bodinya itu tidak melebihi candle yang pertama. Jadi dia ibarat itu tidak berhasil breakout lah. Kalau misalnya kita di chart pattern dia tidak berhasil breakout body candle yang bearish sebelumnya, ketika dia closing warna merah, berarti ini valid market akan lanjut turun ke bawah. Nah, jadi teman-teman bisa lihat itu pola-pola yang di sebelah kanan itu, jadi candlestick bearish versus bullish, itu banyak sekali teman-teman. Jadi ada doji, ada marubozu, ada engulfing, ada hammer, ada tweezer, shooting star. Ya sebenarnya memang perlu kita baca, kita pahami, atau kita ingat namanya gitu kan. Tapi tidak perlu mesti dihafalin satu-satu gitu kan. Kalau teman-teman bisa menghafal ya bagus. Cuman yang lebih bagus lagi itu teman-teman memahami struktur candle-nya, karena dari struktur itu kita bisa melihat bahwa misalnya market ini sedang didominasi sama buyer, misalnya kayak muncul candle hammer, muncul candle morning star, misalnya kan, misalnya bullish engulfing dia atau tweezer bottom, nah itu berarti strong akan reversal naik. Tapi kalau misalnya dia kayak bearish engulfing, tweezer top, shooting star, evening star, nah itu tanda-tanda dia bakal turun. Jadi teman-teman sekali lagi cukup untuk kita melakukan trading. Jadi harus mencari konfirmasi yang lain. Kalau gue biasanya pribadi itu candlestick itu untuk mencari titik entry. Nah, kapan kita mau masuk dan kapan kita harus keluar. Biasanya sih gitu. Lanjut Om. Nah, ini ada di gambar kita ini pin bar. Jadi teman-teman bisa lihat itu. Itu yang pin bar di atas warna hijau. Itu pin bar bullish. Tapi kalau yang di bawah, yang kebalik, itu pin bar bearish. Nah, teman-teman bisa lihat. Itu kan ada gambar tangan tuh. Yang pertama sebelah kiri itu ada tangan gambar otot 4. Berarti kalau misalnya teman-teman melihat pin bar bullish seperti ini, artinya ini cukup powerful. Nah, yang kedua itu gambar ototnya 3. Ya, itu secara tidak langsung teman-teman sudah pasti nalar semua bahwa kekuatannya itu tidak lebih dari yang pertama tadi, karena ototnya cuma 3. Nah, yang kedua sama yang ke satu yang di kanan kita itu, yang ada gambar otot 2 sama 1 itu biasanya kalau ketemu yang kayak gitu, gua sendiri biasa skip. Maksudnya gua lewatin dulu, gua tunggu dulu, karena tidak cukup powerful kalau menurut gua sendiri ya. Cuman ya tergantung lagi balik-balik ke analisa kita kan. Nah, jadi kalau yang di bawah itu bearish, teman-teman bisa lihat juga ada yang pertama sebelah kiri itu ada gambar tangan otot 4, berarti ini powerful, berarti dia sellernya kuat. Sedangkan yang kedua, yang gambar otot 3 itu ya cukup powerful juga. Tapi kalau yang kedua sama yang ke satu yang tangannya ototnya cuma 21, sebaiknya wait and see dulu. Teman-teman harus tunggu dulu. Karena bisa jadi itu apa ya?
tidak valid karena ya secara powerful dia kurang. Makanya kenapa sebaiknya tunggu candle selanjutnya. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat yang tangan 2 sama yang otot tangan yang 1, baik itu hijau ataupun merah, biasanya tunggu dulu candle berikutnya, jangan langsung ambil posisi. Karena terkadang kita trading ini menunggu kesabaran itu kadang-kadang yang teman-teman itu nggak bisa. Takut ketinggalan lah, misalnya kan, "Bang, telat nggak Bang kalau entry sekarang?" Nah, itu jangan. Jadi teman-teman harus menahan diri teman-teman sendiri, biar trading kita itu bisa maksimal, gitu.